Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport, mendukung kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nge-like, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah share, yang sudah nonton. Makasih banyak ya. Oke teman-teman, ada kesempatan, saya doakan dulu ya, biasanya kan saya berdoa dulu. Ya semoga kalian, kita semua, saya juga ya, mudah-mudahan pada sehat, pada banyak uangnya, pada banyak rezekinya, anaknya soleh-soleh, banyak mobilnya, banyak rumahnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video yang kebetulan lewat di berandanya saya. Ini ada videonya Ustadz Zulkifli ya, Ustadz Zulkifli Muhammad. Saya coba cari-cari eh, profil beliau. Beliau itu ternyata orang dari Sumatera, orang dari Sumatera, dan apa namanya, jejak pendidikan beliau itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ya, kemungkinan beliau itu adalah orang Muhammadiyah. Dan ciri khas beliau dalam ceramah-ceramahnya adalah selalu eh, menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, gitu. Hanya saja dalam video tersebut, teman-teman, ada yang menurut saya, diksi-diksi yang menurut saya kurang tepat, gitu. Sehingga jadi bahan olok-olokan yang kemungkinan justru yang mengolok-olok adalah orang di luar Islam. Oke teman-teman, kita lihat dulu cuplikan videonya seperti apa. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, coba perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Saya bukan mengancam dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak taubat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Oke teman-teman, sudah disaksikan ya dengan sesama, sudah disimak dengan penuh ketelitian, perhatian, dan seksama dalam tempo yang oke. Dalam video tersebut, video itu menampilkan sebuah visual satu ceramah yang Ustadz ini menggunakan diksi demi Allah, katanya, diawali dengan sumpah. Saya bukan lagi mendoakan gitu, tapi ya jatuhnya wong namanya ucapan itu adalah doa, ya tetap aja doa gitu. Demi Allah Bali akan dihancurkan, akan ditenggelamkan. Itu diksi yang beliau gunakan ya dalam ceramahnya. Salah penggalan diksinya. Sayangnya saya tidak dapat video lengkapnya ya. Tapi oke lah. Sepertinya diksi ini sudah cukup untuk memberikan pemahaman kepada kita, dan kita ulas ya. Kemudian dalam video itu dilanjutkan sebuah visual yang menampilkan satu video bencana yang berada di Aceh mungkin itu ya, atau Sumatera lah. Sumatera dan sekitarnya yang kemarin itu terjadi bencana. Kemudian diikuti juga dengan visual yang menampilkan seseorang perempuan menggunakan jilbab, kemudian memegang satu kardus kotak sumbangan, satu kotak sumbangan
Sepertinya lagi ngumpulin donasi yang di situ tertulis sepertinya berada di wilayah Bali, sepertinya gitu. Dan walaupun video yang saya saksikan atau yang saya tampilkan tadi tidak ada diksi merendahkan agama tertentu gitu kan. Tapi menurut saya ini adalah satu sindiran. Video ini satu sindiran kalau runutannya itu disambungkan dengan ceramahnya Ustadz Zulkifli tadi. Oke teman-teman, kita bahas dari pertama ya. Ustadz Zulkifli itu menggunakan kata diksi, menggunakan kalimat demi Allah. Nah, ini teman-teman, kalau saya secara pribadi ya, jadi menggunakan kalimat-kalimat seperti ini kalimat demi Allah itu menurut saya ini kalimat yang sangat sakral. Jadi seandainya menggunakan kalimat ini memang sudah betul-betul untuk satu perkara yang untuk menguatkan ucapannya itu, menurut saya. Jadi menurut saya Ustadz tersebut terlalu berani gitu menggunakan kalimat itu. Demi Allah, bahkan banyak ustadz-ustadz sekarang itu yang kadang-kadang menggunakan kalimat sumpah. Demi Allah, dia sesat. Demi Allah, dia. Kemudian dilanjutkan ya, kalimat itu, kalau saya penggal kalimatnya, karena di situ ada kalimat sisipan yang mengatakan saya bukan lagi mendoakan gitu kan. Saya bukan lagi mendoakan. Di situ ada penggalan. Tapi kalau seandainya saya sambungkan, itu dipenggal. Demi Allah, Bali akan dihancurkan oleh Allah. Gitu. Bali, oh bukan. Bali pasti, ada kata pasti. Bali pasti akan dihancurkan oleh Allah. Katanya seperti itu. Aduh, menurut saya, teman-teman ya, di sini penggunaan kata pasti itu menurut saya sangat keliru. Karena kita itu adalah hamba, makhluk, dan bukan Tuhan. Kalimat pasti itu hanya digunakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu, yang maha mengetahui, yang maha menghendaki, dan maha kuasa. Sementara kita hanya hamba yang tidak punya kuasa, yang tidak punya pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman, kenapa penggunaan kalimat ini saya anggap keliru? Yaitu tadi yang pertama, bahwa yang memiliki kepastian itu yang mutlak hanya milik Tuhan. Padahal di sini Ustadz tersebut menggunakan kalimat demi Allah. Nah, Bali pasti akan dihancurkan, akan ditenggelamkan, katanya seperti itu. Itu satu kekeliruan. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan kalimat pasti itu seolah-olah dia maha mengetahui. Dia tahu bahwa Allah itu pasti menghendaki akan dihancurkan, seolah-olah gitu. Dia bisa memastikan seolah-olah dia tahu takdir yang tertulis di Lauhul Mahfudz itu bahwa Allah itu akan menghancurkan Bali. Betul, dalam sebuah keterangan-keterangan bahwa orang itu satu kaum itu akan diazab oleh Allah apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Mungkin yang menjadi dasar daripada kalimat yang dikeluarkan oleh Ustadz tersebut adalah karena beliau mungkin memandang bahwa Bali itu penduduknya di sana itu banyak perilaku-perilaku yang menurut beliau adalah perilaku-perilaku yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut beliau ya. Tetapi meskipun seperti itu, kita sebagai seorang hamba, kita sebagai makhluk itu tidak bisa menghakimi bahwa orang yang melakukan hal seperti itu terus akan pasti diazab oleh Allah. Kita tidak bisa menghakimi itu. Karena bisa saja Allah itu sekarang mungkin dia melakukan perilaku-perilaku yang mengundang murka Allah, tetapi setahun, 2 tahun kemudian tiba-tiba Allah itu balik hatinya, kemudian melakukan hal-hal perilaku-perilaku yang justru mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya ya.
di antaranya. Jadi kenapa kita sebagai manusia itu tidak boleh menggunakan kalimat yang pasti, apalagi itu disandarkan kepada eh, kepada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalimat pasti itu mutlak hanya milik Tuhan, karena Tuhanlah yang maha mengetahui, yang maha menghendaki dan maha kuasa. Oke, yang selanjutnya teman-teman, yang selanjutnya penggunaan diksi atau kalimat dengan kata pasti. Nah, ini mengesankan bahwa dirinya itu merasa lebih mulia daripada orang yang diceritakan itu. Jadi kalau saya hubungkan dengan Bali, jadi seolah-olah kalimat ini menunjukkan bahwa penduduk Bali itu lebih layak diberi bala bencana ketimbang dirinya, gitu, atau ketimbang tempat lain misalnya. Nah ini kan kekeliruan ini. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu berhak, maha kuasa, maha menghendaki. Seandainya justru Allah memberikan rahmat kepada penduduk Bali, kan itu hak Allah. Makanya manusia itu tidak bisa, tidak boleh berperilaku menganggap dirinya itu paling mulia, karena gara-gara melihat orang lain itu berperilaku dosa, sementara itu kita berperilaku layaknya orang-orang soleh. Dan satu kekeliruan menurut saya adalah ketika kita berperilaku layaknya orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, tapi kita merasa lebih berhak mendapatkan rahmat daripada orang lain. Itu satu kekeliruan. Artinya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu kan benih-benih kesombongan namanya. Teman-teman, kemudian dalam video tersebut dilanjutkan satu tampilan Aceh yang terkena bencana. Kemudian atau yang sekitarnya ya, Sumatera lah yang kemarin kena bencana. Ini kan menunjukkan satu tampilan yang seolah-olah lagi menyindir gitu kan. Nyindir ceramahnya tadi itu kan. Nyindir tuh lihat tuh yang katanya Bali disumpahin demi Allah akan dihancurkan, tapi justru Aceh tuh yang dihancurkan. Justru Aceh yang mendapatkan bencana. Justru Sumatera yang mendapatkan bencana. Akhirnya nanti dihubung-hubungkan seperti itu. Justru Aceh itu yang katanya di sana menjalankan syariat Islam, menerapkan syariat Islam, di sana justru yang mendapatkan bencana gitu. Walaupun teman-teman ya, ini narasi seperti itu ya tidak benar juga gitu. Tetapi karena ini ini seorang ustadz yang mengatakan, sehingga orang-orang awam netizen itu ya akhirnya mengolah video ini, kemudian dihubung-hubungkan, kemudian disebarkan yang tujuannya jelas untuk menyindir orang-orang yang seperti itu menurut saya. Jadi ya menurut saya diksi-diksi yang digunakan oleh beliau itu kurang tepat, sehingga justru hal ini ya mungkin maksudnya baik, dan Ustadz itu adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di Bali untuk segera bertobat yang saat ini yang menurut beliau melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang gitu, yang mendatangkan murka Allah, eh, untuk segera bertobat. Maksudnya mungkin baik seperti itu, tapi diksi yang digunakan justru menyakiti perasaannya orang-orang yang di Bali gitu. Kita kan tidak tahu kalau di Bali ternyata banyak orang-orang Muslim yang ternyata lebih soleh dari kita, yang amal ibadahnya ternyata lebih diterima dari kita, dan Allah itu memandang orang yang sedikit itu, yang amalnya itu lebih diterima dari kita, sehingga sampai saat ini Bali itu masih aman-aman saja. Atau ya sesuai kehendak Allah lah, kita kan tidak tahu. Sehingga menghakimi seseorang atau wilayah seseorang karena mungkin dipandang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan menghakimi bahwa orang itu atau wilayah itu lebih layak mendapatkan bencana, itu adalah kalimat yang keliru dan pandangan yang keliru menurut saya. Oke teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran. Sampai di sini saja ulasan kita. Jadi pada poinnya ya, jadi video itu seakan-akan menyindir bahwa tuh lihat tuh
yang katanya kamu bilang Bali lebih layak dihancurkan, ternyata Aceh dihancurkan duluan oleh Tuhan. Akhirnya seolah-olah sindirannya itu seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini jadi pelajaran ya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang ternyata kalimat yang saya ucapkan itu keliru, mohon dimaafkan, diralat saja, kemudian atau silahkan komen kemudian diluruskan. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.